Ketika buron hingga 8 tahun lamanya, rupanya ada peran besar dari ayah kandung Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Peran besar ayah kandung ini diungkap di Treskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Minggu, 26 Mei 2024. Diketahui bahwa Peggy Setiawan ini disebut sempat mengganti nama menjadi Robi dalam pelariannya. Namun rupanya tidak hanya sekedar ganti nama. Peggy Setiawan rupanya juga sampai tak dianggap sebagai anak oleh ayah kandungnya. Peran ayah yang tidak menganggap Peggy Setiawan sebagai anak kandung ini diduga adalah cara untuk memuluskan pelarian Peggy. Dikutip dari Tribun Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan bahwa Peggy Setiawan mengubah nama menjadi Robi Irawan sejak 2016 silam. Saat itu Peggy pindah ikut ayahnya di Katapang, Bandung. Saat pertama kali tinggal di Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan, sang ayah mengenalkan Peggy kepada warga sekitar bukan sebagai anak kandungnya. Apakah mereka akan mengatakan bahwa 2 DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9, dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung.
Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy. Surawan menyebut ada dua alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada dua tersangka yang berkeliaran dan masuk ke dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya satu orang. Ia mengatakan dua nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila dua tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya dikirim keluar lokasi konferensi pers. Tersangka nanti di
sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa 2 DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9, dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung.
Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy. Surawan menyebut ada dua alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Katapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada dua tersangka yang berkeliaran dan masuk ke dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya satu orang. Ia mengatakan dua nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila dua tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya digiring keluar lokasi konferensi pers. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu.
sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati mengakui tidak. Kita dengar, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan ambar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan ambar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9, dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy.
Surawan menyebut ada dua alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada dua tersangka yang berkeliaran dan masuk ke dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya satu orang. Ia mengatakan dua nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila dua tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya digiring keluar lokasi konferensi pers. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu.
sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9, dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy.
Surawan menyebut ada dua alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada dua tersangka yang berkeliaran dan masuk ke dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya satu orang. Ia mengatakan dua nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila dua tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya digiring keluar lokasi konferensi pers. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu.
tunggu sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy.
Surawan menyebut ada dua alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Katapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada dua tersangka yang berkeliaran dan masuk dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya satu orang. Ia mengatakan dua nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila dua tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya dikirim keluar lokasi konferensi pers. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Ya.
kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Perong. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina.
Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh, mengejar, dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada 2 tersangka yang berkeliaran dan masuk dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya 1 orang. Ia mengatakan 2 nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila 2 tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya dikirim keluar lokasi konferensi pers. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa
dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif, kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Namun demikian, Surawan menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Tak cuma itu, Hotman Paris selalu mengunggah tangkapan layar putusan akhir pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di putusan terakhir tersebut jelas-jelas tertulis ada 3 DPO, yakni Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Marliana, 33, kakak kandung Vina, memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Perong. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Peggy Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Peggy selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Peggy. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Peggy di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Peggy tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Peggy kepada ibu kos sebagai keponakannya.
Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Peggy turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Peggy Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy. Peggy disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Pada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Polisi resmi memberikan pernyataan terkait penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy alias Peron disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Ini berarti mematahkan dugaan masih ada 2 tersangka yang berkeliaran dan masuk dalam daftar DPO. Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengungkap alasan mengapa DPO berubah hanya 1 orang. Ia mengatakan 2 nama yang selama ini disebutkan saksi hanya asal sebut, sehingga tak ada tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keheranan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Di Instagram pribadinya, ia mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam lembar akhir amar putusan pengadilan ini disebutkan bahwa DPO kasus Vina ada 3 orang. Hotman pun mengaku sudah memprediksi hal ini sejak 3 hari sebelumnya. Menurutnya, apabila 2 tersangka hanya fiksi, hal ini menimbulkan keanehan. Pasalnya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Hotman merasa tak yakin jika 7 tersangka lain yang telah ditangkap membuat pengakuan fiksi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya dikirim keluar lokasi konferensi pers. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Apakah mereka akan mengatakan bahwa 2 DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan
bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya